وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita lanjutkan kembali pelajaran pembahasan atau kajian tentang kitab Al-Jannah wa Nar, tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat memberikan manfaat untuk kita seluruhnya, begitu juga penjelasan-penjelasan yang akan datang insyaallah. Kita masih membahas tentang dosa-dosa atau amalan-amalan yang dapat menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi dimasukkannya mereka ke dalam neraka ini dalam keadaan tidak kekal. Sudah jelaskan beberapa jenis dosa yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya. Dosa-dosa selanjutnya adalah ar-rukun ila zolimin, yaitu cenderung kepada orang-orang zolim. Karena keawaman kaum muslimin, karena ketidakpahaman mereka akan keimanan, tentang akidah, tentang masalah tauhid, dan mereka juga karena lebih cenderung kepada kehidupan dunia, mereka beranggapan bahwa kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Maka berapa banyak di antara kaum muslimin yang di dalam kehidupan mereka itu condong dan cenderung, mereka merasa dekat, mereka merasa searah sejalan dengan orang-orang zalim. Kita bisa lihat bagaimana berapa banyak, dan juga bisa kita perhatikan bagaimana kaum muslimin mereka itu sepakat, mereka setuju dengan program-program dia, dengan moto-moto atau sesuatu hal yang dipromosikan oleh orang-orang kafir atau orang-orang zalim. Bahkan mereka ikut mempromosikannya, mereka ikut mengkampanyekannya, mereka ikut menyebarluaskan ajaran-ajaran orang zalim atau orang-orang kafir itu. Bisa kita lihat bagaimana emansipasi, bagaimana hak asasi manusia atau HAM misalnya, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang ditimbulkan, yang dibuat oleh orang-orang kafir atau orang-orang zalim, yang pada hakikatnya itu malah merugikan kaum muslimin, yang pada hakikatnya itu malah memojokkan umat Islam dan ajaran Islam. Karena kadang-kadang dibuatnya moto-moto seperti itu adalah untuk memojokkan ajaran Islam, untuk nanti menjadikan umat Islam itu adalah umat yang harus disalahkan. Nah, oleh karena itulah Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, dan ini termasuk perbuatan dosa yang dapat menyebabkan pelakunya ke dalam neraka. Adapun dalilnya kita lihat wa minal asbab, dan di antara minal asbab, di antara sebab-sebab allati yang tudkhilun nar, yang akan memasukkan yaitu pelakunya itu an-nar ke dalam neraka, adalah ar-rukun,
condong, cenderung ila zalimin, kepada orang-orang zalim, yaitu a'da Allah, musuh-musuh Allah. Jadi di antara sebab yang memasukkan orang-orang yang melakukannya, ya orang yang merealisasikannya, orang yang menyokong teori-teori ini atas sebab-sebab ini, ya yang dapat memasukkan ke dalam neraka adalah ar-rukun, karena condong atau cenderung kepada orang-orang zalim, yaitu musuh-musuh Allah, dan bahkan wa muwalatihim, dan juga berwala, berloyalitas kepada mereka. Nah, jadi kita kecondongan, kecenderungan kepada orang-orang kafir, teori-teori mereka, program-program mereka, slogan-slogan mereka, moto-moto mereka, dan kita bahkan ikut mendukung, kita berwala, berloyalitas dengan mereka dan seterusnya, bahkan kita menjadi bahagian dari mereka, itu akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana di dalam ayat Quran, yaitu surat Hud. Ya, Allah mengatakan dalam Quran surat Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basyir. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau, maka konsistenlah dirimu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Sebagaimana Allah menyuruh ini, maka Rasulullah wajib istiqomah di situ, ya di dalam amalan, di dalam menyeru umat manusia dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk kita. Sebagaimana diperintahkan kepada kita, maka istiqomahlah kita di dalam sikap, dalam amalan, dan di dalam mengajak orang, di dalam berdakwah. Wa man taba, bersama orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas, karena sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam ayat pertama ini, ya ayat ke-112 dari surat Hud, Allah menyuruh kepada Rasulullah dan juga kepada kita sebagai umatnya untuk berlaku istiqomah, konsisten di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah engkau condong, janganlah engkau cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jadi kamu jangan condong, cenderung atau menoleh kepada teori-teori, ya kepada program-program, kepada seruan-seruan, ajakan-ajakan orang-orang zalim. Kenapa? Maka itu menyebabkan tamasa, menyentuh dirimu, ya annar, api neraka. Karena kecondongan, kecenderungan kamu kepada orang-orang zalim itu akan menyebabkan neraka menyentuh, membakar ya dirimu. Ya wa malakum min dunillahi min awliya, maka tidak ada pelindung-pelindung bagimu selain daripada Allah. Summalatun sorun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Jadi ayat ini jelas sekali mengatakan kepada kita, jangan kita condong, jangan kita cenderung. Jadi apapun yang jadi program, apapun yang diserukan ya oleh orang-orang kafir, itu jangan kemudian kita ini ya berpaling kepada ajaran mereka. Ya, jangan kita kemudian menerima slogan-slogan mereka atas nama ini, atas nama itu, padahal nanti tujuannya adalah untuk menghancurkan ajaran Islam. Ya, dan banyak itu sudah buktinya. Bagaimana orang-orang kafir membuat ya aturan-aturan seperti itu, ya, tapi mereka sendiri ketika membuat, mereka sendiri melanggar. Bagaimana orang-orang kafir, ya mereka itu ya mengajarkan demokrasi misalnya, ya kebebasan katanya menurut versi mereka, tetapi di negaranya mereka bertindak rasis. Orang-orang yang berbeda warna kulit itu direndahkan, dilecehkan, bahkan dianaktirikan lah istilahnya, dan bahkan mendapatkan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak adil atau perbuatan-perbuatan zalim. Bisa kita lihat bagaimana mereka itu melanggar sendiri dari apa yang mereka lakukan, dan mereka kemudian memasukkan ajaran pemahaman mereka kepada negara-negara Islam.
ya untuk menghidupkan demokrasi, kemudian mengajarkan hak asasi manusia, mengajarkan emansipasi dan banyak lagi yang lain. Tujuannya adalah untuk menghancurkan tatanan Islam. Al-Quran dan Sunnah ya itu hendak dijauhkan, disingkirkan dari kaum muslimin. Dan kita umat Islam kadang-kadang bodoh karena mungkin memang kita masih awam, nggak mengerti ajaran Islam, menerima ajaran-ajaran mereka dan membenarkan dengan teori-teori mereka itu yang batil. Nah makanya kita kalau seandainya condong cenderung kepada ajaran mereka, kepada slogan mereka, ya kepada teori-teori mereka, hati-hati. Kita menyetujui, kita menyepakati, bahkan kita menjadi bahagian dari mereka, itu akan menyebabkan kita disentuh oleh api neraka. Aliyadzubillah. Oleh karena itulah Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah berkata ya atau menafsirkan ayat tadi di dalam kitabnya Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan hurmatu mudahanatil musyrikin, diharamkannya itu bermudahana, yaitu mencari muka, menjilat, mencari keredoan dari orang-orang al-musyrikin musyrik, au ridho bihim atau ridho dengan mereka, au bi amalihim atau ridho dengan perbuatan mereka. Li'anna ridho bil kufri kufrun, karena sesungguhnya ridho dengan kekafiran itu hukumnya kufur. Ya, maka kita diharamkan untuk cari muka, ya, untuk menjilat, untuk mencari keredoan daripada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ridho kepada mereka, ridho kepada aktivitas perbuatan mereka, karena perbuatan ridho kepada kekufuran adalah merupakan perbuatan kufur. Aliyadzubillah. Maka jangan kita bermudah-mudahan di dalam menyepakati, di dalam menyetujui apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang zalim tersebut. Ya, karena bisa jadi kita sudah jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah dan akan menyebabkan kita aliyadzubillah di dalam neraka. Begitu juga dalam ayat yang lain di dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal latakhuduka khalila. Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati summa la tajid laka alaina nasyira." Dan sesungguhnya hampir-hampir mereka orang-orang kafir itu yaftinuna, mereka itu berhasil memfitnah dirimu terhadap yang kami telah berikan wahyu kepadamu. Bayangkan Rasul saja hampir-hampir terkena fitnah, hampir-hampir menyimpang, hampir-hampir mengikuti orang-orang kafir dengan meninggalkan yaitu Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Litaftariya alaina ghaira, agar engkau mengada-ngadakan atas kami yang lainnya. Wa idan, dan kalau begitu, kalau kamu mengikuti ajakan orang-orang kafir, kamu terkena fitnahnya orang-orang kafir itu, maka mereka akan menjadikan kamu sebagai khalilan, sebagai kawan. Jadi kalau kita ini mengikuti ajakan orang-orang kafir, kita sepakat dengan mereka, atau kita tidak menentang mereka, atau bahkan kita menjadi bahagian dari mereka, kita menjadi corong bagi mereka, maka mereka akan menjadikan kita sebagai kawan. Perhatikan orang-orang sekuler, perhatikan orang-orang liberal yang mereka sepakat dengan orang-orang kafir, maka orang-orang liberal, sekuler dan yang semacamnya itu dijadikan oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, atau siapapun orang-orang kafir itu dijadikan sebagai teman dan bahkan dimanfaatkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Berhati-hatilah. Jadi kita pelajari Al-Quran dengan baik, pahami Al-Quran dengan baik, lalu kemudian kita berusaha memahami Al-Quran itu sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita pahami ayat dengan hadis-hadis Nabi, kita pahami ayat-ayat itu dengan ahli-ahli tafsir yang memang ahli dalam bidangnya dari kaum salafus soleh. Harus dari situ.
Jangan dengan penafsiran-penafsiran orang-orang zaman sekarang yang jelas banyak memasukkan unsur akal, logika, perasaan. Apalagi mereka memang bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri. Ya, maka kalau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu, kita kena fitnah. Ya, mereka kita membenarkan, bahkan kita condong kepada pendapat mereka, condong kepada teori mereka, condong kepada program mereka, maka akan menjadikan kita sebagai teman, aliyadzubillah. Nah, oleh itulah kata Allah SWT, walaula, dan kalaulah bukan an sabatnaka, kami memberikan keteguhan, kami memberikan kekokohan kepada engkau wahai Nabi, lakot kita sungguh-sungguh hampir-hampir tarkanu engkau condong ilaihim kepada mereka syai'an qalilah, sedikit. Jadi Allah meneguhkan Rasulullah. Makanya Rasulullah cepat menyadarinya. Allah menyelamatkan Rasulullah sehingga tidak termakan oleh teori ajakan daripada orang-orang kafir. Nah, itulah. Jadi bahkan bayangkan Rasulullah saja hampir-hampir. Bagaimana kita, keimanan kita yang lemah, pemahaman agama kita juga masih sangat minim, tentu akan lebih mudah termakan oleh teori-teori, bujukan-bujukan, ajakan-ajakan orang-orang kafir. Maka wajar banyak di antara kaum muslimin ngakunya Islam, tapi kehidupannya itu kehidupan cara orang-orang kafir. Mereka bangga melakukan tradisi kebiasaan orang-orang kafir. Mereka bangga, mereka bahagia, dan bahkan mereka katakanlah mempromosikan, memperlihatkan tradisi-tradisi mereka yang jauh dari ajaran Islam dengan penuh keceriaan. Bisa kita lihat bagaimana mereka itu tidak bangga dengan ajaran Islam. Bahkan mereka menganggap ajaran Islam ini suatu ajaran yang tidak pantas untuk disebarluaskan, tidak pantas untuk dihidupkan, karena budaya-budaya, tradisi-tradisi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik inilah yang harus pantas untuk disebarluaskan dan dihidupkan dalam kehidupan mereka. Nah, itulah mereka. Nah, makanya di sini Allah mengingatkan kepada kita lewat kasus kejadian kepada Rasulullah. Jadi bayangkan Rasul saja hampir-hampir terfitnah. Hampir-hampir beliau itu mengikuti seruan atau ajakan mereka. Tapi Allah memang menjadikan Rasulullah sebagai orang yang maksum, terpelihara, terjaga dari berbagai macam kesalahan. Dan Allah mengatakan lagi, idzan, kalau begitu, kalau seandainya engkau condong kepada orang-orang itu, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang zalim itu, idzan la azaqnaka difal hayat, kami akan rasakan, kami akan timpakan kepadamu difal hayat, yaitu siksa di dunia ini yang berlipat ganda, wa difal mamat, dan juga siksa yang berlipat sesudah kematian, baik itu di alam kubur atau nanti di hari kiamat. Summa la tajidu laka alaina nasiran, kemudian kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun atas kami. Jadi Allah mengancam Rasulullah SAW, kalau seandainya beliau itu cenderung kepada orang-orang kafir, bukan orang kafir saja, tapi teorinya, ajarannya, slogan-slogannya, katakanlah teori-teorinya dan seterusnya, condong. Allah mengancam Rasulullah, yaitu dengan siksaan yang berlipat di dunia ini dan siksaan yang berlipat nanti sesudah mati di alam barzah atau nanti di hari kiamat. Tapi Allah memang menjaga Rasulullah sehingga Rasulullah memang adalah seorang yang maksum, sehingga beliau tidak jadi condong kepada mereka. Nah, bagaimana kita? Betapa mudahnya kita condong, betapa mudahnya kita cenderung kepada orang-orang kafir. Ketika masuk katakanlah kelompok-kelompok tertentu dengan basis misalnya Korea, kita akan mudah semua mengikuti tren Korea. Ada tren lagi Jepang, nanti ikut lagi tren Jepang. Selalu begitu. Kita ini selalu berubah-ubah mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mereka orang-orang zalim, yang mereka adalah bukan orang-orang muslim. Betapa mudahnya, karena keawaman kita, ketidakpahaman kita.
Bahkan kita, ya banyak di antara kaum muslimin yang menggunakan pakaian muslimah, pakai jilbab, dia jingkrak-jingkrak, dia joget-joget, ya mendengarkan senandung penyanyi-penyanyi dari Korea, dari Inggris, dari Eropa, dari Amerika dan seterusnya. Bisa kita lihat. Itu baru dari satu sisi, dari musik. Ya, belum lagi dari sisi politik, belum lagi dari sisi ekonomi, belum lagi dari sisi ini segala macam, yang semuanya itu notabene bertentangan dengan ajaran Islam. Orang lebih bangga, orang lebih bahagia menjalankan ajaran-ajaran di luar Islam daripada ajaran Islam. Ya, maka berhati-hatilah karena kecondongan kita, kecenderungan kita kepada orang-orang kafir dan ajaran-ajarannya dan teori-teorinya, ajakan-ajakannya, seruan-seruannya ini akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka, aliyadzubillah. Sekali lagi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya yaitu Aisarut Tafasir, menjelaskan surat Al-Isra ini. Kata beliau, hurmatur rukuni ay al-maili li ahlil batil bitanazul an syai'in minal haqi as-sabit irda'un lahum. Hurmatu diharamkannya, yaitu ar-rukun, diharamkannya itu condong. Ai maksudnya ar-rukun itu itu al-mail, condong, cenderung li ahlil batil, kepada orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Ya, tidak boleh. Jadi haram. Ya, kita condong kepada orang-orang yang berpegang kepada kebatilan bitanazul an syai', yaitu dengan cara beradaptasi, dengan cara masuk ya kepada sesuatu dari kebenaran yang telah tetap. Ya, jadi kita masuk kepada ajaran orang kafir dengan membawa ya kita yang tadinya benar, ya kemudian kita beradaptasi, ya kita kemudian menyatu ya dengan orang-orang yang batil itu, dan kemudian irda'al lahum, dalam kondisi ridha kepada mereka. Ya, kita harus menampakkan warna kita. Kita sebagai seorang muslim, tunjukkan kita adalah seorang muslim. Ya, jangan kita ngakunya muslim tapi kelakuan tingkah laku kita, cara hidup kita seperti orang-orang kafir. Ya, di Al-Quran banyak sekali ya perintah ataupun larangan ya agar kita ini menjadi seorang muslim. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara total. Ya, total itu dari A sampai Z-nya. Tidak boleh kita mengambil dari ajaran-ajaran orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau orang-orang yang ya mereka itu di luar Islam. Tidak boleh. Ya, apalagi masalah-masalah ibadah, masalah-masalah agama, harus betul-betul masuk dalam Islam itu secara menyeluruh. Ya, Allah juga mengatakan dalam ayat, banyak sekali ayatnya, wa'arid anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Ya, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Ya, dalam masalah juga Allah mengatakan, janganlah kamu menikahi ya wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Bahkan dalam pernikahan pun tidak boleh. Dan juga tidak boleh kita menikahkan wanita-wanita kita kepada laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Ya, jadi tidak boleh kita ini condong cenderung, apalagi sampai menikahkan, atau kita berada di lingkungan mereka, mengikuti gaya kehidupan mereka, kita ikut acara religius mereka. Ya, kita masuk ke tempat ibadah-ibadah mereka, walaupun tujuannya adalah untuk wisata dan seterusnya. Ini larang. Ya, karena kita punya ya akidah, kita mempunyai prinsip, ya tentu berbeda dengan prinsip orang-orang kafir. Dan kita harus pertahankan prinsip kita. Karena ini masalah-masalah akidah, di mana dalam masalah ini kita tidak boleh ajar lain campur tangan dengan agama kita, tapi dalam beberapa hal kita disuruh untuk bermasyarakat, kita harus bergaul juga dengan orang-orang kafir. Jadi harus ada batas-batasnya. Tapi sayang di antara kaum muslimin tidak bisa membedakan batas-batasnya, sehingga dia membabi buta. Semuanya dia bergaul dengan ya orang-orang non-muslim. Bukan hanya masalah dunia, masalah-masalah agama pun dia campur baur. Walaupun juga ada orang yang berlebihan barangkali antara kaum muslimin, ya juga tidak boleh. Jadi sama sekali dalam masalah dunia pun tidak mau keterikatan dia dengan orang-orang kafir misalnya, dan seterusnya.
Jadi kita bedakan, Allah sudah menjelaskan dalam ayat-ayat, dalam banyak ayat dan juga banyak hadis. Yang penting buat kita di sini adalah jangan sekali-kali kita condong, kita cenderung kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik. Ya, tidak boleh kita ini katakanlah mengikuti atau masuk ke dalam kegiatan mereka dalam rangka membuat mereka itu ridho, dalam rangka mereka itu membuat mereka senang. Ya, karena perbuatan ini adalah merupakan bentuk yaitu yang dilarang, yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Fauzan berkata di dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam, beliau mengatakan, fal wajib alal muslim, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah ayyattaqiyallah, yaitu dia bertakwa kepada Allah. Wala, dan tidak boleh yudahina, dia bermudahana. Ya, dia itu mencari muka, dia itu menjilat al-kafarah, orang-orang kafir, wal yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Ya, tidak boleh dia itu dalam beragama ini mencari ridhonya orang-orang kafir, baik itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, ketika dia beribadah, yang dicari itu adalah ganjaran, balasan dari sisi Allah dengan mengharapkan keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, apalagi itu orang kafir. Ya, makanya di sini disebutkan yang wajib bagi seorang muslim itu adalah dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia tidak mudahana, dia tidak mencari muka, dia tidak berlembut-lembut kepada orang kafir supaya orang kafir senang kepada dirinya, baik itu orang Yahudi atau Nasrani. La yudahinuhum fi dinillah, dia tidak bermudahana, tidak mudahana, tidak menjilat atau cari muka di dalam agama Allah. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang kafir itu ingin kamu berlemah lembut, ya, kamu menyenangkan, membuat mereka ridho, lalu mereka pun berlemah lembut kepada kamu. Ya, itu orang kafir itu, kalau kita baik sama mereka, mereka baik. Tapi kalau kita tegas dalam akidah kita, kita punya prinsip, kita punya keyakinan yang kuat, yang tidak tergoyahkan, orang kafir tidak suka. Walan tardu angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dia tidak ridho, tidak suka kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Jadi kalau sudah kita mengikuti, kita mengakui, apalagi kita masuk ke dalam agama mereka, baru mereka ridho. Selama kita masih berpegang kepada agama kita memegang prinsip hidup kita berpegang dengan akidah kita, mereka tidak akan ridho. Ya, dengan caranya mereka berusaha menggeser keyakinan kita, mereka berusaha merubah yaitu keyakinan kita supaya kita tidak berpegang kepada agama kita, dan bahkan kalau perlu kita diajak kepada agama mereka. Aliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan, menguatkan, mengokohkan itu keimanan kita di atas agama yang sahih, yaitu Islam yang Allah ridhoi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi intinya bahwa dalam bab ini jelas bahwa di antara penyebab orang masuk ke dalam neraka adalah karena kita ada kecondongan, kecenderungan kepada orang-orang zalim. Apakah itu kepada perilaku mereka, atau kepada teori-teori program-program mereka, ajaran-ajaran mereka, atau apapun yang mereka sebarluaskan untuk melawan, menentang ajaran Islam. Atau dengan kita ridho kepada kegiatan-kegiatan mereka yang untuk menjauhkan umat Islam ini dari agama yang benar. Mereka membuat acara-acara film, musik, atau apapun supaya anak-anak ini tidak mau menghafal Quran, tidak mau ikut kajian-kajian. Nah itu, dan kita kalau condong ikut mereka,
ikut kegiatan mereka, dan bahkan ketika kita menjadi juara kita merasa bangga, bahkan dianggap suatu karunia dari Allah misalnya. Nah, ini yang akan menyebabkan kita aliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, atau kita condong cenderung kepada perayaan-perayaan mereka. Bahkan kita ikut andil dalam ikut merayakannya. Apakah ulang tahun, Valentine Day, Halloween Day, dan yang lain-lainnya. Ada kecondongan kita kepada perilaku mereka. Ya, kita sepakat, setuju dengan itu. Kita tidak mengingkari sedikit pun. Dan bahkan kita juga mengikuti acara-acara itu. Maka ini juga termasuk condong, cenderung kepada orang-orang zalim, yaitu kegiatan-kegiatan mereka. Atau condong, cenderung juga kepada tempat-tempat ibadah mereka. Ya, sehingga kita sering mengunjungi tempat-tempat itu dengan niat wisata misalnya, dan seterusnya. Ya, ingat bahwa yang namanya hati ini itu lemah. Hati ini berada di antara jari jemari dari jemari-jemari Allah, yang Allah bisa membolak-balikkan hati kita. Coba bayangkan pada saat kita ada kecondongan, kecenderungan kepada apakah itu hari-hari kegiatan-kegiatan orang-orang kafir, atau berada di tempat ibadahnya orang kafir, atau kita menjadi pendukung orang-orang kafir yang mereka itu membuat program-program untuk menghancurkan Islam, dengan menyewa misalnya buzzer, menyewa orang-orang yang untuk menyerang Islam, lewat medsos atau lewat televisi atau lewat apa. Dan kita sepakat dengan apa-apa yang diucapkan oleh buzzer-buzzer itu, oleh orang-orang yang memang anti-Islam itu, kita sepakat. Dan bahkan kita ikut menyebarluaskan, kita ikut men-share, kita ikut memposting teori-teori orang-orang kafir itu. Lalu Allah saat itu membolak-balikkan hati kita dari iman kepada kekafiran. Coba, dan Allah saat itu mematikan kita. Bagaimana? Gara-gara kita condong, kita kecenderung kepada orang-orang kafir. Hati-hati. Makanya kenapa Allah menyuruh kita mengabadikan dalam Quran doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Karena boleh jadi kita ada seorang mendapatkan hidayah hanya gara-gara salah dalam pergaulan, salah dalam penilaian, sehingga dia tidak bisa membedakan hak dan batil. Lalu dia mendukung orang-orang kafir, baik dalam hal ini, hal itu, dan seterusnya. Lalu kemudian tergelincir hatinya, dan saat itulah aliyadzubillah Allah wafatkan. Coba. Kenapa kita disuruh berdoa? Karena setelah kita beriman itu belum ada rasa aman. Sampai kita mati baru ada rasa aman ketika kita mati dalam keadaan beriman. Begitu juga Rasulullah, di antara doa yang Nabi paling banyak baca itu adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang suka membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkanlah qalbi hatiku ala di atas dinika, di atas agamamu. Kita minta kepada Allah agar Allah mengokohkan hati kita untuk senantiasa berada di atas agama kita yang benar, yaitu agama Islam. Berapa banyak orang-orang menjadi murtad, berapa banyak orang-orang yang berpindah dari Islam kepada agama yang lain karena kebodohan, karena kejahilan dirinya, atau mungkin karena dia itu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Aliyadzubillah. Yang mudah-mudahan Allah menjaga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dari memiliki kondisi seperti itu. Semoga Allah menjaga kita seluruhnya di atas agama yang benar sampai akhir hayat kita. Dan juga mudah-mudahan Allah tidak memudahkan diri kita untuk berpaling, untuk condong, untuk cenderung kepada ajaran-ajaran, teori-teori, program-program, seruan-seruan orang-orang kafir ataupun orang-orang zalim. Karena ini akan menyebabkan kita aliyadzubillah mendapatkan siksa neraka. Mudah-mudahan kajian singkat ini berkenaan dengan masalah surga neraka kembali memberikan faedah kepada kita agar Allah senantiasa mengokohkan keimanan kita, menetapkan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita sampai akhir kehidupan kita. Hidup ini penuh dengan cobaan.
hidup ini penuh dengan fitnah yang dapat membolak-balikan hati kita. Maka wahai saudara-saudaraku, wahai anak-anakku, ya tetaplah di atas agama Allah, tetaplah di atas hidayah yang Allah telah anugerahkan kepada kita sampai akhir hayat kita. Cukup sekian dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah akan disambung lagi pada sesi kajian berikutnya. Insya Allah ditutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم